Tema selama 1-2 bulan ini bicara mengenai knowledge dan understanding, bicara pengertian, dan secara khusus minggu ini secara pertama kita bicara mengenai arah, bicara mengenai direction, berbicara mengenai arah. Saya rasa begini, saya akan mulai juga sama. Saya rasa semua kita pernah mengalami salah jalan atau salah arah, betul gak sih? Salah ngambil sesuatu, salah arah, bukan salah ngambil istri orang ya, salah arah, salah jalan gitu ya. Saya ingat berapa tahun lalu, perjalanan dari Bandung ke Bogor mau pulang, map saya di GPS bilang belok kiri. Buat saya di depan kosong banget, tadi belok kiri. Saya pikir depan kosong banget, kayaknya depan kosong ngapain gue belok kiri. Saya langsung kemudian saya jalan ke depan. Dan betul memang kosong, sampai 300 meter kemudian. Setelah 300 meter kemudian berhenti sama sekali. Jadi macet berjemaah di jalan tol. Dan itu kemudian saya mengingat apa yang Salomo kemudian tulis di Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada jalan nih, disangka dia, ini jalan lurus. Kemudian dia jalani lurus, tapi kemudian di akhirnya di ujungnya ternyata ketemu maut. Yang paling gak enak dengan salah jalan adalah kalau saudara lewat jalan tol ya ada uang tambahan, ada biaya tambahan yang dilalui, ada tenaga, ada emosi yang terbuang, dan yang paling parah adalah waktu yang terbuang, betul gak sih? Kalau saudara salah jalan, salah arah, dan Alkitab tulis bahwa ada orang yang disangka jalannya lurus. Menurut pandangan dia jalan gue lurus nih, tapi kemudian ketika dia berjalan secara sampai di titik di ujung, dia gak bisa pulang lagi. Karena ketika dia berhadapan di ujung dia ketemu dengan maut. Berapa banyak orang ketika berharap ketika ujungnya bertemu kebahagiaan karena disangka jalannya lurus, nyata yang dia ketemukan bukannya kebahagiaan tapi kesia-siaan. Yang ditemukan bukannya kebahagiaan tapi justru kematian. Nah pagi hari ini saya beberapa bulan lalu berbicara mengenai God is the God of purpose. Tuhan adalah Allah yang memiliki tujuan. Tapi hari ini juga saya berbicara sharing buat saudara bahwa Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan atas tujuan, tapi Tuhan juga yang memberikan arah dalam hidup kita. Ya, Tuhan bukan sekedar memberikan tujuan, saya pakainya gini nih, Tuhan bukan sekedar Tuhan yang punya tujuan, tapi juga Tuhan adalah yang memberikan tuntunan. Karena arah itu bicara tuntunan. Kita boleh punya tujuannya besar, betul, tapi tujuan yang besar itu sangat ditentukan dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah itu adalah tuntunan. Nah itu berbicara mengenai arah. Dan kalau bicara mengenai hal tersebut, bahwa Tuhan punya tujuan, kemudian juga Tuhan beri tuntunan dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab catat banyak sekali tentang hal itu. Yang berbicara mengenai Tuhan yang menuntun. God is a guiding light, Tuhan yang menuntun kehidupan kita semua. Dan yang paling sering dikutip adalah Mazmur 23, betul gak sih? Mazmur 23 ayat yang pertama saya mau sharing buat saudara. Mazmur 23 itu sering kali dibicarakan, disebut di acara-acara pemakaman. Iya, benar. Acara pemakaman itu paling sering disebut dengan Mazmur 23. Tapi saya harus beritahu buat saudara, Mazmur 23 itu harus jauh lebih penting, jauh lebih sering dibicarakan buat saya dan saudara, dilakukan justru ketika kita masih hidup. Bukan ketika kita udah mati. Kalau saudara udah ada di peti mati ukuran 91 meter kali 2 meter, mungkin 2 meter kali ya, antara segitulah ya, itu udah gak terlalu banyak gunanya. Tapi ini sangat berguna dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, Mazmur 23 ini. The most quoted verses, salah satu ayat yang paling sering dikutip, dikenal di seluruh dunia, Mazmur pasal yang ke-23. We are talking about direction right now. Kita sedang bicara mengenai Allah yang menuntun pada hari ini. Mazmur 23 ayat yang pertama, berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari sini aja kita bisa mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menuntun anak-anaknya. Tuhan yang memimpin anak-anaknya, Tuhan yang menuntun anak-anaknya. Nah dari part pertama, ayat pertama ini ada 2 huruf penting yang harusnya saya dan saudara perhatikan dengan sangat baik. Dari semua huruf yang ada. Ditulis dengan Daud dengan permulaan. Nah kalau saudara tahu Mazmur 23 itu beberapa teolog berkata bahwa enggak ditulis waktu Daud masih jadi gembala. Hampir dipastikan adalah Daud tulis ini ketika dia udah jadi raja. Jadi dia sedang flashback kehidupannya, dia sedang throwback kehidupan yang lalu, kemudian dia tulis ini. Mazmur 23. 2 huruf penting itu adalah gini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Kata K dan kata U itu menjadi kata yang penting.
Kalau sekedar Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah Tuhan, semua orang juga tahu akan hal itu. Tapi ketika berbicara bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu punya pengertian bahwa Tuhan itu menjadi identitas, ku itu menjadi personal banget buat saya. Di Alkitab nggak tulis adalah Tuhan adalah gembalamu, Tuhan adalah gembala dia, Tuhan adalah gembala mereka, Tuhan adalah gembala kalian. Enggak, Tuhan adalah gembalaku. Gembalanya saya. Berarti kalau Tuhan adalah gembala saya sedang mengambil semua kebenaran yang Daud tulis tersebut menjadi milik saya. Dipersonalisasi kemudian menjadi milik saya. Bahwa Tuhan adalah gembala bukan sekedar itu ayatnya Daud, tapi itu kemudian menjadi ayatnya saya. Nah itu kemudian menjadi hal yang sangat penting. Kata KU itu menjadi bahwa gembala, Tuhan adalah gembala, berbicara adalah Tuhan sebagai raja itu adalah menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Sangat personal. Tuhan itu sangat personal banget dalam kehidupan saya dan saudara. Dan waktu berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, dia adalah penuntun dalam kehidupan saya. Kataku itu berarti kita sedang menarik seluruh kebenaran firman Tuhan itu menjadi milik kita. Bahwa Tuhan adalah gembala menjadi milik kita, menjadi identitas kita. The moment Tuhan adalah menjadi gembala, menjadi raja, menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan saudara secara personal, secara pribadi. Daud kemudian tulis, takkan kekurangan aku. The reason kenapa kita selalu kekurangan karena memang Tuhan gak jadi gembala dalam hidup kita. Tuhan gak jadi raja dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembala, berarti kan begini salah satunya. Saya sedang menyerahkan kendali dalam hidup saya ke tangan Tuhan. Saya sedang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan. Saya sedang menempatkan Tuhan sebagai raja. The Lord, bicara mengenai lordship, bicara mengenai ketuhanan bahwa yang memiliki hidup saya dan saudara adalah Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan adalah gembalaku. And then kemudian takkan kekurangan aku. Kita kepengennya gak kekurangan ya, tapi kita gak suka dengan Tuhan jadi gembalanya. Gak bisa. Tuhan itu harus menjadi gembala, dia harus menjadi penuntun dalam kehidupan saya dan saudara, baru kemudian dia bisa menjadi raja dalam hidup kita, kemudian dia menuntun hidup saya dan saudara. Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai kurios katanya, penguasa tunggal dalam kehidupan, di titik tersebut kemudian kita gak akan kekurangan. Satu kali saya pernah bersama teman-teman live group, pengen lihat city view-nya Bogor dari bawah gunung gitu ya, di kaki gunung gitu. Jadi beberapa teman-teman live group itu punya bawa mobil dan kemudian karena banyak mobil saya bilang udah kita jadi satu mobil. Jadi satu mobil barengan dengan saya. Ngobrol sama-sama di mobil kemudian saya bilang sebuah perkataan yang saya gak pernah lupa buat mereka. The moment kalian naik mobil ini karena lu nebeng mobil gua, lu kehilangan kendali atas hidup lu. Gua supirnya masalahnya, saya supirnya. Dengan kata lain kalau gue turunin tengah jalan ya boleh-boleh aja dong, saya supirnya. Saya yang megang kendali, kalau dia bilang lewat jalan A kok nggak mau, saya mau lewat jalan Z. Kenapa? Saya yang pegang kendali. Saya menentukan, saya menuntun yang ada penumpang yang ada di dalam mobil saya. Demikian pula Tuhan. Kalau saudara berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, berarti adalah Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Kita menyerahkan kendali atas kehidupan kita kepada tangan Tuhan yang maha kuasa. Saya beritahu, keputusan terbaik yang pernah dibuat manusia itu bukan menginjakan kakinya di bulan. Keputusan terbijaksana terbaik yang ada dalam kehidupan manusia adalah ketika dia menyerahkan kehidupannya yang rapuh ini ke tangan Tuhan yang kuat. Hello? Sekali lagi, keputusan terbaik yang saya dan saudara ambil bukan waktu saudara beli Bitcoin di harga murah. Enggak, keputusan terbijaksana yang saya dan saudara buat adalah ketika kita meletakkan hidup kita yang rapuh ini di tangan gembala yang kuat. Di tangan gembala yang baik. Itu sebabnya kemudian Daud berkata gitu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena saya kemudian pikir waktu berkata bahwa Tuhan adalah gembala, kok bisa sih kalau saya menempatkan Tuhan sebagai gembala, saya kemudian gak kekurangan. Tuhan Yesus ngomong gini di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. The reason kemudian saya nggak kekurangan, bukan karena Tuhan cukupkan semua keinginan saya, enggak. The reason saya nggak kekurangan waktu saya menempatkan Tuhan sebagai gembala adalah gini, karena gembala yang baik yang namanya Yesus berikan hidupnya buat saya dan saudara. Alkitab kemudian dari situ punya pengertian gini, semua kekurangan, ruang kosong, ruang hampa, dalam hati, hidup, pernikahan, hubungan, apapun juga, itu hanya bisa dipuaskan oleh satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Nothing else, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Loh, saudara kan kita dengar cerita begitu banyak orang-orang yang begitu punya hartanya banyak tapi merasa kurang dalam hidupnya.
Kalau ada begitu, kalau kekayaan materi bisa membuat orang senang, kok ada banyak orang kaya juga yang memutuskan untuk bunuh diri? Semua yang diperlukan oleh manusia, semua yang kosong dalam ruang hati hidupnya kita, itu cuma bisa dipuaskan oleh hidupnya Yesus dalam hidup saya dan saudara. Cuman itu. Itu sebabnya di part pertama ini berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, karena dia gembala yang baik, dia berikan nyawanya, hidupnya Kristus ada dalam hidupnya saya. Dan the moment hidupnya Kristus ada dalam hidupnya saya, I lack nothing. Saya nggak kekurangan apa-apa. Saudara bisa punya begitu banyak harta tapi kekurangan, kenapa? Karena bukan Tuhan yang jadi gembala. Tuhan adalah gembalaku, Daud mulai itu dengan takkan kekurangan aku, punya pengertian dia menempatkan Tuhan sebagai gembalanya, penuntunnya, penguasa tunggal dalam kehidupannya. And then kemudian ayat selanjutnya masuk pada sebut dengan fase persiapan dalam hidup saya dan saudara. Karena arah yang Tuhan beri itu harus dipersiapkan. Gak cuma datang secara otomatis tapi dipersiapkan. Fase persiapannya ditulis di Mazmur pasal 23 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Setelah Tuhan adalah gembala takkan kekurangan aku. Ayat kedua dan tiga berkata gini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiganya, ia menyegarkan jiwaku. Dengan kata lain, kalau saya dan saudara kemudian menempatkan Tuhan sebagai penguasa, sebagai gembala dalam hidup kita, dalam hidup bisnis, dalam hidup keluarga, dalam semua hal, dalam kehidupan kita semua, enggak terkecuali ketika kita menempatkan Tuhan kemudian sebagai gembala, Alkitab tulis gini, gembala tersebut akan membawa kita pada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia beri makan saya dan saudara. Dan makanan yang daripada Tuhan itu lebih hebat, lebih baik daripada makanan apapun yang ada di dalam dunia. Yang menarik adalah begini, Alkitab tulis bahwa Tuhan akan membawa kita ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Tapi di ayat 3 berkata gini, Tuhan menyegarkan jiwa. Kalau dalam pikiran saya kalau makanan rumput dan minum itu akan menyegarkan badan sih. Buat seekor domba. Buat seekor domba, padang rumput hijau, air yang tenang akan menyegarkan badan. Tapi heran loh ayat ini. Alkitab berkata bahwa padang rumput hijau kemudian air yang tenang enggak menyegarkan secara badan tapi menyegarkan jiwa. Jadi Tuhan tahu makanan terbaik, minuman terbaik yang Tuhan berikan buat kehidupan kita anak-anaknya enggak membawa kesegaran cuma di badan tapi membawa kesegaran di jiwa. Pertanyaannya makanan apakah itu? Kayak kuis kelihatannya. Makanan apakah itu? 2 juta rupiah buat saudara. Makanan apa yang menyegarkan jiwa? Minuman apa kemudian yang kemudian Tuhan bawa yang membuat kesegaran bukan secara badan tapi secara jiwa. Mazmur 19 ayat ke-8 berkata gini. Taurat Tuhan itu sempurna. Apa? Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. The moment kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, dia tuntun kita untuk makan. Karena perlu untuk makan. Memberikan kita energi, memberikan kita kekuatan. Perlu juga kita kemudian untuk minum, sama juga yang diperlukan untuk kita bisa menjalani kehidupan. Tapi yang dia berikan makanan dan minuman tersebut ada dalam satu kata yang disebut dengan firman-Nya Tuhan. Jadi makanan terbaik yang Tuhan siapkan buat kehidupan anak-anaknya, minuman terbaik yang Tuhan siapkan buat kehidupan anak-anaknya, itu ada di dalam firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Amsal 2 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya. Firman kan keluar dari mulutnya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi dengan kata lain waktu Tuhan pertama kali di fase persiapan yang Tuhan lakukan buat kehidupan saya dan saudara adalah dia memberikan kita makan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan, datang kepandaian. Ketika kita kemudian penuhi hidup kita dengan firman-Nya Tuhan, kita sedang mengisi hidup kita dengan hikmat, dengan pengertian, kemudian juga dengan pengetahuan. Karena ini yang saya harus beritahu buat saudara sekalian. Kita tidak bisa menghadapi kesulitan hari ini dengan hikmat hari kemarin. Saudara nggak bisa hidup hari ini dengan makan makanan kemarin. Saudara nggak bisa hidup hari ini dengan makan makanan basi kemarin. Ada yang bisa hidup? Muntaber saudara kalau makan. Iya dong, sakit itu. Kenapa? Loh, sebagaimana itu kemudian terjadi dalam tubuh kita, demikian pula terjadi dalam perjalanan spiritual kita loh.
Kita nggak bisa menghadapi kesulitan hari ini dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan pengertian di hari kemarin. Itu sebabnya gembala yang baik menuntun kita pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Rumput yang daripada Tuhan, firman Tuhan yang daripada Tuhan itu memberikan kesegaran buat jiwa. Saya setuju dan saya masih ya oke-oke aja kalau saudara banyak dengerin TikTok, kalau ya itu walaupun perlu dikasih tahu juga sumbernya siapa gitu ya, dengerin TikTok rohani, dengerin podcast. Oke-oke aja, sementara juga harus bisa pilih-pilih juga sumbernya siapa. Tapi buat dalam kehidupan, kalau itu seperti dalam kehidupan sehari-hari, itu cuma snack doang. Itu tuh buat cemilan doang, snack. Saudara kan gak hidup karena snack dong? Enggak, tapi harus hidup dari apa? Makanan berat. Dan makanan beratnya adalah firman-Nya Tuhan. Saya cuma tuliskan, saya suka bagiin buat teman-teman di live group, cuman saya, firman Tuhan dan Roh Kudus, itu aja makanan beratnya. Pakai momen-momen itu, gereja kita punya singkatannya WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan, saat teduh, saat berdoa, merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi saat yang penting loh. Karena itu akan di titik di mana Tuhan akan memberikan makan buat saya dan saudara, dan memberikan kesegaran buat jiwa kita. Memberikan kesegaran, memberikan kekuatan buat kehidupan kita semua. Ya, kita boleh intermittent fasting, tubuh ya. Tapi kalau itu bicara manusia spiritual, saudara nggak boleh intermittent fasting. Harus dikasih makan terus. Dan itu yang terjadi. Yang di luar boleh intermittent fasting. Tapi manusia dede yang di dalam, manusia saudara yang di dalam, itu harus diberi makan dari firman yang tepat, firman yang datangnya daripada Tuhan. Itu makanya WPDA, waktu pribadi itu menjadi sangat yang penting. Saudara sedang bukan sekedar menggemukkan manusia yang di dalam saudara, tapi kemudian memberikan kesehatan, memberi kekuatan untuk kuat berjalan pada perjalanan kehidupan ini. Karena ayat selanjutnya kemudian berkata gini Tuhan, yang disebut tadi fase persiapan, saudara perlu makan dari firman Tuhan, minum dari firman Tuhan, ada di komunitas rohani, di live group, itu salah satu cara untuk makan dan minum tuh. Iya, itu salah satu cara. Saya berdiri hari ini adalah begitu banyak hal yang live group kemudian sudah bagikan dalam kehidupan saya dan saudara yang membuat pertumbuhan rohani saya kemudian bisa terjaga dengan baik. Salah satunya adalah dalam komunitas rohani. Selain saudara makan dan minum dari firman Tuhan, berada dalam komunitas rohani. Fase yang kedua memang yang akan kita lewatin. Setelah Tuhan menyegarkan jiwa, apakah kemudian Tuhan minta kita main-main doang? Domba lari-lari doang? Enggak. Fase keduanya adalah berkata gini, fase perjalanan. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ketiga. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. The reason kemudian kenapa dia segarkan jiwa saya, the reason kemudian dia memberikan saya makan yang kuat, kenapa? Karena dia harus menuntun saya. Menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalannya benar nih, oleh karena nama Tuhan. Saya seringkali kalau pikir kayak begini, jalan Tuhan seringkali menuntun pada jalan yang benar, selalu pikirnya, wah ini jalan akan jadi jalan yang enak. Jalan tol, gak ada hambatan, gak ada apapun juga. Enggak ternyata, enggak. Baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. This is the same God. Ini Tuhan yang sama. Yang menuntun saya dan saudara pada padang rumput. Yang membimbing kita pada air yang tenang. Tuhan yang sama yang menuntun kita di jalan yang benar. Tuhan yang sama yang membawa saya dan saudara pada lembah kekelaman. Tuhan yang sama. Makanya saya menyebutnya fase perjalanan. Lembah kekelaman itu ditulis lembah bayang-bayang maut. Itu adalah salah satu lembah di Israel. Diperkirakan adalah sebuah lembah yang ditutup di antara, lembah itu terletak di antara dua tebing tinggi. Gak pernah, ya dapat matahari cuma sedikit. Dan lembah itu turun ke bawah, licin, curam. Dan di bawahnya itu begitu banyak perampok, begitu banyak binatang buas. Dan begitu banyak predator-predator yang ada di sana. Buat seekor domba masuk ke lembah kekelaman sendirian, itu bunuh diri. Tapi Tuhan yang sama. Yang memberi kita air yang tenang, menuntun pada padang rumput, menuntun di lembah kekelaman. Tapi kan bukan cuma berhenti di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan. Saya kemudian mengerti kenapa Tuhan harus bawa kita di awal tadi persiapan harus beri makan dan beri minum. Kenapa? Karena kita harus berjalan dalam lembah kekelaman. Di lembah kesulitan saudara dan saya perlu kekuatan ekstra. Perlu hati yang jauh lebih kuat.
Perlu otot iman yang jauh lebih kuat. Kenapa? Karena lembah ini membutuhkan konsentrasi penuh, fokus yang penuh, yang ekstra. Dan itu sebabnya Tuhan sebelum dia izinkan kita masuk pada lembah kekelaman, dia kemudian memberikan kita perintah untuk apa? Untuk makan rumput yang baik, untuk kemudian minum yang baik, supaya apa? Supaya jiwa kita disegarkan. Karena Alkitab tulis loh, sekalipun aku berjalan, kalau saudara nggak makan di fase persiapan, nggak makan padang rumput yang baik, nggak makan firman Tuhan, jangan-jangan kita akan kelelahan di lembah kekelaman. Jangan-jangan saudara akan kelelahan di masa kesulitan. Bukan karena Tuhan tinggalkan, enggak. Alkitab tulis kok, aku menyertai engkau. Tapi engkau nggak punya kekuatan untuk melangkah. Kenapa? Disuruh makan, masalah main-main terus disuruh makan. Disuruh makan, disuruh minum, enggak. Enggak mendapatkan energi yang cukup untuk berjalan pada lembah kekelaman. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita makan dan minum untuk menyegarkan kita. Untuk menguatkan kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang mengikut aku. Ada satu hal yang penting yang saudara perlu mengerti akan hal ini. Saya butuh seorang Mike Lee, minta tolong. Sebentar. Saya perlu gambar orang. Pebisnis nih. Cinta Tuhan. Cinta keluarga, endorse-nya banyak. Cinta Tuhan, cinta keluarga. Calon ketua live nih, Bang Joy, calon ketua live. Sini. Anggap dia Tuhan, karena memang perawakannya kayak Tuhan. Gede gitu kelihatannya ya. Anggap dia Tuhan. Saudara baca ayat pertama tadi. Ayat pertama, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Itu saya gitu kan ayatnya kan. Jadi sebetulnya kalau kata iya itu kan kata ganti orang ketiga. Betul gak sih? Iya gak sih? Kalau yang tahu bahasa Indonesia, tahulah bahasa Indonesia. Orang kita ngomong bahasa Indonesia ya so tahu banget. Iya itu adalah kata ganti orang ketiga. Heran loh. Iya, jadi waktu Daud berkata ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saya seperti sedang ngomong dengan saudara nih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, Tuhan membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Tapi lihat, ketika pasal 4 kemudian muncul, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, enggak lagi dipakai kata Tuhan, enggak dipakai kata iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Engkau itu kata ganti orang kedua. Punya pengertiannya, kalau saya sedang bicara tadi tuh, ia membimbing aku, iya. Saya sedang cerita, ia menuntun aku ke jalan yang benar, ia menyegarkan jiwaku. Seperti kita sedang ngomong, saya seperti ngomong ini, kita sedang berbicara tentang Tuhan. Saya sedang kasih tahu tentang Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, saya sedang berbicara tentang Tuhan. Tapi di titik di mana saya masuk pada lembah kekelaman, saya enggak berbicara tentang Tuhan, saya berbicara dengan Tuhan. Sebab engkau besertaku. Jadi saya lagi gak ngomong lagi sama saudara nih, saya langsung ngomong lagi sama Tuhan nih. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Listen, ada satu kebenaran yang penting adalah gini, di titik tersulit dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan berada di titik terdekat dalam hidup saya dan saudara. Waktu saya dan saudara berada dalam titik kesulitan lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, kesulitan yang sepertinya gak ada ujungnya. Dengar baik-baik nih, Tuhan berada di titik terdekat dalam hidup saya dan saudara. Begitu banyak pernyataan kita, pertanyaan-tanyaan kita kepada Tuhan adalah, Tuhan di mana waktu saya sulit? Tuhan ada bersama dengan saudara. Pertanyaannya kita ada di mana pada saat itu? Itu jadi pertanyaan penting. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan yang engkau menyertai aku. Jadi kan punya pengertian hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu dekat banget ketika kita berada dalam permasalahan. Ketika kita berada dalam kesulitan. Gada dan tongkatmu itu berbicara mengenai protection, perlindungan, dan juga koreksi. Di lembah kekelaman, di lembah kesulitan, Tuhan berikan keamanan, perlindungan, kemudian berikan correction dalam kehidupan kita semua. Dari ayat 4 ke bawah, saudara kemudian bertemu dengan pemahaman yang berbeda. Tuhan gak dipanggil lagi sebagai iya bagi Daud, tapi dipanggil sebagai engkau. Karena di titik yang tersulit tersebut, Tuhan sedang ada dalam dekat-dekatnya. Tuhan tuh lagi sayang-sayangnya loh mas saudara. Kayak lagu aja. Iya, Tuhan tuh lagi sayang-sayangnya, lagi deket-deketnya pada saya dan saudara. Pertanyaannya di mana kita? Karena ayat selanjutnya berkata gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dia gak bilang iya loh, engkau. Karena Daud tahu kenapa? Karena sekarang Tuhan lagi berjalan bersama dengan dia. Dia gak sedang berbicara tentang Tuhan, tapi dia sedang berbicara dengan Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara keren gak itu?
Bayangkan saudara, mohon maaf ya, saudara adalah serigala, adalah macan, ada beruang, ada perampok. Saudara sedang berdiri, saya adalah dombanya. Dan ini adalah Tuhannya. Alkitab tulis gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gimana gak keren kalau kayak gitu? Saya bisa menikmati makanan saya bisa menikmati berkat pertolongan saya, bukan karena saya hebat, bukan karena kehebatan saya, tapi karena ini nih, keberadaan Tuhan ini yang menyertai ini. Kehadiran Tuhan ini yang menyertai kehidupan saya, yang menyebabkan musuh-musuh saya ini gak berani dekat-dekat. Sesenti pun mereka gak berani dekat. Kenapa? Karena Tuhan Sang Gembala itu sedang berada dekat saya. Mereka gak takut sama saya, mereka takut sama Dia. Mereka gak takut sama saya loh sama saudara, tapi dia tahu ada Tuhan yang sebagai gembala saya yang sedang berdiri kemudian menjaga saya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam kehidupan, thank you ya. Dalam hidup, seringkali dalam hidup saya harus tulis ini buat saudara adalah arahkan fokus bukan pada kesulitan, tapi pada kehadiran Tuhan di tengah kesulitan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau saya fokusnya pada lawan, saya tahu saya akan mengalami kekhawatiran. Tapi waktu saya mengarahkan fokusnya pada Tuhan, itu yang menjadi sumber kekuatan. Itu yang menjadi sumber kelegaan. Iya dong, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi karena keberadaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Arahkan fokus bukan pada kesulitan, tapi pada kehadiran Tuhan di tengah setiap kesulitan. Remember, ingat, di titik tersulit saudara, di titik itu pula Tuhan sedang dalam posisi terdekat dengan hidup kita. Itu yang perlu dipegang. Di titik pernikahan udah tinggal seujung tanduk gitu ya, udah tinggal putus. Di titik itu Tuhan sedang berada dalam posisi terdekat. Kesulitan apapun juga yang ada dalam hidupan, di titik yang tersulit dalam hidup saya dan saudara, di titik itu pula Tuhan sedang berada dalam posisi terdekat dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Dia menyertai sebagai gembala. Enggak pernah tinggalin kita. Fase persiapan berbicara saya perlu makan dan minum, supaya saya beroleh kekuatan untuk berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Karena yang terakhir adalah fase pencapaiannya bicara Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada fase persiapan, ada fase perjalanan, kemudian ada fase tujuannya tercapai. Tujuannya kan cuma satu, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Satu-satunya kata diam yang muncul dalam pasal ini adalah diam dalam rumah Tuhan. Jadi padang rumput hijau bukan tujuan saudara. Air yang tenang bukan tujuan saudara. Demikian pula lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut itu bukan tujuan saudara. Tujuan kita adalah rumah Tuhan sepanjang masa. Yang menarik adalah ini, tadi The Goodness of God memang lagunya tentang diambil juga daripada ini. Kebajikan dan kemurahan, Alkitab tulis gini, akan mengikuti aku. Kalau dia berbicara bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti, posisi kebajikan kemurahan ada di mana? Ada di belakang. Ngikutin siapa? Ngikutin saya. Sementara saya sedang ngikutin siapa? Sementara saya sedang ngikutin Tuhan. Jadi fokusnya udah pada Sang Gembala aja. Kalau saya fokus pada Sang Gembala, kebajikan, kemurahan, kekuatan akan follow you all the rest of your life. Akan mengikuti saya dan saudara seumur hidup kita. Itu sebabnya Tuhan harus menjadi gembala dalam kehidupan. Tuhan harus menjadi penuntun dalam kehidupan. Bukan sekedar dia berikan tujuan, tapi dia tuntun. Roh Kudus itu ditulis dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Para itu di samping. Ya, makanya kita kenal istilah paramedis. Itu berbicara mengenai di samping. Kletos itu berjalan. Jadi Roh Kudus itu adalah orang pribadi yang ditaruh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bukan ditaruh Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena kita akan merayakan Pentakosta. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang berjalan di samping saya dan saudara. Untuk apa? Untuk tuntun. Supaya arah hidup kita kemudian menjadi arah hidup yang benar. Dan di akhirnya adalah supaya kita sampai pada rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kemudian yang Tuhan inginkan dalam hidupan waktu kita menempatkan Tuhan sebagai gembala dan penuntun dalam hidup kita. Saya akhiri dengan sebuah perkataan ini. It is not what we have, but who we have in our lives that matters. Bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang ada bersama kita dalam hidup, itu yang paling penting.
The most valuable, hal yang paling terpenting dalam kehidupan bukan apa yang saya punya, tapi siapa yang saya punya dalam hidup. Siapa yang saudara sedang punya pada hari ini? Tujuannya udah ada betul. Apakah saudara sedang dipimpin, dituntun oleh Tuhan? Siapa yang sedang berjalan bersama dengan saya dan saudara pada kesempatan hari ini? It is not what we have, but who we have in our life. That matters. Ingat baik-baik. Ya, bahwa perjalanan hidup saya dan saudara gak akan selalu ceria terus. Gak akan selalu bagus terus. Gak akan selalu terang terus. Ada kalanya Tuhan akan bawa saudara pada lereng-lereng yang tajam. Tapi saudara gak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Gak pernah gagal dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Saya mempersiapkan khotbah ini sebetulnya untuk 12 April yang lalu. Karena beritahu tentang waktu itu Life is a Journey kalau gak salah. Bicara temanya Life is a Journey. Jadi 12 April kemarin saya harus bicara di South dan di North. Tapi hari itu Bang Joy gantikan saya di South. Kemudian di North digantikan oleh Vinka dan Pastor Ben untuk ada di sana. Mempersiapkan khotbah ini. Saya berpengalaman dengan ini. Saudara tahu di lembah kekelaman ketika Alkitab tulis gada dan tongkat itu akan menghibur. Itu akan memberikan perlindungan dan juga akan mengkoreksi. Di titik-titik tersulit dalam hidup saya dan saudara percayalah. Saudara akan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Akan mengenal karakter Tuhan yang saudara gak pernah kenal sebelumnya. Di titik-titik tersulit sekalipun di titik-titik tersebut. Jadi 12 April itu saya harus bicara. 10 April sementara mempersiapkan ini jam 2 siang kelihatannya kakak ipar saya itu dipanggil pulang. Meninggal maksudnya. Itu saya masih Kamis sore masih ketemu dia masih fine-fine aja. Istri saya masih kontak-kontak dia sejam sebelumnya jadi jam 2 siang kemudian dia meninggal. Karena secara mendadak 47 tahun hidupnya. Walaupun itu kakak ipar buat saya itu seperti kakak kandung sendiri. Sangat kehilangan. Buat kami pun sekarang masih sangat kehilangan. Masih berharap itu adalah sebuah mimpi buruk aja, ternyata itu bukan mimpi buruk. Kemudian saya mengerti mengenai ketika Daud bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku sedang berjalan dalam lembah kesulitan dengan air mata. Tapi aku tahu bahwa kita gak sendirian. Ada Tuhan Sang Gembala yang menyertai hidup saya dan saudara. Itu terbukti kalau kita menempatkan Tuhan sebagai gembala. Hari ini kami sedang menata hidup. Kakak ipar saya jelas dia harus menata hidup. Kami sekeluarga menata hidup. Tapi di titik-titik terendah sekalipun di titik seperti itu, firman ini kemudian berbicara. Saya mengenal Tuhan, kami mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda, masih berproses sampai dengan hari ini. Masih ada di lembah posisi hari ini. Tapi kami tahu sebuah kebenaran bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Karena kami menjadikan dia sebagai gembala, penuntun dalam hidup kami semua. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua. Saya gak tahu saudara sedang berhadapan dengan apa pada siang hari ini. Keluarga, pernikahan, usaha, bisnis, apapun juga, mungkin sedang berantakan, mungkin sedang kehilangan arah, atau mungkin juga saudara sedang datang pada kesempatan siang hari ini berkata bahwa gue akan selesaikan ini semua, mau apapun juga, udah dalam keputusasaan, mau bunuh diri kah, mau apakah, mau bercerai atau apa, saya harus beritahu, waktu Tuhan kita jadikan sebagai gembala yang baik, takkan kekurangan kehidupan kita. Akan selalu ada kasih, akan ada selalu kekuatan, akan ada selalu perlindungan, akan ada selalu pengharapan di tengah situasi yang terburuk. If you ever dare to ask questions to God, kalau saudara pernah dengan berani bertanya Tuhan, Tuhan kau ada di mana? Jawaban Tuhan hari ini cukup simpel. Dia gembala yang baik, dia sedang berjalan bersama dengan saudara. Gak pernah meninggalkan saya dan saudara. Realita kebenaran itu yang akan kita pegang pada hari ini. Amin. Kita akan selesai sebentar, tapi saya berdoa buat saudara bahwa kebenaran firman ini akan tertancap dalam jiwa hati saudara. Dan itu akan kita bawa pulang, membawa sebuah kebenaran, membawa sebuah kejelasan bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. Kalau ada di antara saudara mungkin yang membutuhkan dukungan doa pada kesempatan hari ini. Saya sedang ada di ujung jalan, gak tahu arahnya kayak gimana, dilanda kebingungan, dilanda keputusasaan, sedang hilang arah. Keluarga udah gak tahu, anak-anak udah gak tahu ada di mana. Berita baiknya hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menyertai saya dan saudara dalam lembah kekelaman. Dalam setiap kesulitan yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu ada di sana. Dia selalu hadir, gak pernah meninggalkan kita. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dia gak pernah tertidur. Matanya selalu tertuju pada saya dan saudara. Kalau itu saudara mungkin yang ada di atas, yang ada di bawah. Sebelum kita selesai dengan ibadah, mari kita datang dengan sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Kalau itu saudara yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Anything, kesulitan apapun juga. Kalau boleh saudara boleh mengangkat tangan.
di hadapan Tuhan. Yes, terima kasih. Terima kasih buat yang di atas yang sedang ada dalam keperluan, dalam kesulitan apapun juga yang sedang saudara hadapi pada kesempatan hari ini. The good news is here. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik membuat kita tak akan kekurangan apapun dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat pada kesempatan pada siang hari ini. Mengetahui apa yang menjadi jeritan hati mereka yang paling dalam. Bahkan ketika orang lain gak tahu. Mengetahui apa yang sedang menjadi kerinduan mereka yang paling dalam. Kami berdoa, Engkau adalah gembala yang baik. Yang menyertai, menjagai kehidupan kami. Beri kami kekuatan. Amin. Beri kami kasih-Mu Tuhan. Amin. Perbesar pengharapan dalam kehidupan kami. Berikan kami kuat untuk melangkah melewati setiap kesulitan yang ada. Dalam kehidupan, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam apapun juga. Kami berdoa biar kehidupan Tuhan nyata. Jamah setiap hati, jamah setiap kehidupan. Jangan pernah tinggalkan mereka karena kami percaya Engkau gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, berbicara buat setiap hati, berbicara buat setiap kehidupan. Untuk itu kami hadir pada kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sentuh, pulihkan, perbaharui, merdekakan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan, curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur sekali lagi kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord.